Kita, Rasulullah SAW adalah manusia yang sehat, betul nggak Pak? Sakitnya Nabi konon ceritanya hanya 2 kali. Usia 63 tahun, seumur hidup beliau, sakitnya hanya 2 kali. Pertama di saat beliau diberikan racun di salah satu perang, di saat Nabi sedang beristirahat di salah satu tenda bersama dengan para sahabatnya, didatangi oleh seorang wanita, seorang ibu-ibu dari kaum kafir Quraisy menyamar dan memberikan sepotong daging, dan ternyata daging tersebut sudah dibubuhi racun. Pada saat Nabi sempat memakannya lalu dimuntahkan kembali karena ada bisikan dari malaikat, muntahkan, karena ternyata di dalam daging tersebut sudah ada racunnya. Tetapi ada sedikit racun yang sudah telanjur masuk ke dalam tubuh beliau, dan pada akhirnya Nabi Muhammad sakit. Lalu sakitnya Nabi yang kedua di saat beliau mau wafat. Pertanyaannya, apa rahasia beliau sehat? Ada satu kisah lagi di zaman Nabi. Ya, datanglah seorang tabib yang diutus dari negeri seberang, ya, ibarat kalau tidak salah dari Mesir, Kairo. Jadi si tabib ini diutus dari Mesir, ingin membantu, ingin memberikan pengobatan kepada kaum muslimin di kota Nabawi, Madinah, ya, di kota Madinah. Pada saat itu namanya kota Yasrib, ya. Tapi setelah beberapa lama akhirnya si tabib ini pulang, bukan karena tidak betah, tetapi ternyata tidak ada satupun orang yang berobat kepada beliau. Bukan karena tidak mau berobat, karena tidak ada orang yang tidak ada orang yang sakit ternyata. Nah, sebelum pulang si tabib ini mengunjungi Nabi Muhammad. Lalu beliau bertanya, "Ya Rasul, apa rahasia bahwa dirimu sehat? Apa rahasia bahwa kaum muslimin di kota ini sehat?" Apa jawaban Nabi? Pernah dengar kisah ini? Nabi mengatakan dengan tegas, "Benar, kami adalah kaum yang sehat karena kami makan di saat lapar, berhenti makan sebelum kenyang." Ini petunjuk buat kita Bapak Ibu sekalian. Hari ini jujur kita cukup prihatin dengan kondisi adanya pandemi. Tetapi bukan hanya karena pandemi. Sebelum pandemi Pak, rumah sakit rame Pak. Bukan hanya karena pada saat pandemi rumah sakit rame. Sebelum pandemi pun rumah sakit sudah rame. Orang yang sakit kanker di rumah sakit Darmais setiap hari saya lihat itu ratusan Pak. Orang yang sakit jantung di rumah sakit sebelahnya Darmais, rumah sakit Harapan Kita, rame. Kenapa begitu? Kenapa begitu Pak? Karena pola makan masyarakat kita ini sejak 30 tahun yang lalu sudah mulai berubah. Sekarang saya mau tanya, kita buktikan, hari ini kita buktikan bagaimana pola makan kita. Siapa di antara Bapak Ibu, tolong tunjuk tangan. Siapa di antara Bapak Ibu yang di rumahnya tidak punya, saya tanya yang tidak punya, tunjuk tangan, tidak punya stok mie instan? Ada enggak yang enggak punya? Oke, pertanyaan kedua, siapa di antara kita, di antara Bapak Ibu yang di rumahnya punya minimal 3 jenis buah? Pak Ketua DKM punya 3 jenis buah. Yang lain? Padahal tadi saya sudah katakan, obat terhadap penyakit diabetes, jantung, stroke yang disebabkan karena tingginya radikal bebas. Radikal bebas terbentuk akibat proses oksidasi yang berlebihan. Ternyata Allah sudah menyiapkan penawarnya yang namanya antioksidan. Salah satunya ada di buah-buahan. Indonesia adalah negara dengan produsen buah terbesar di dunia. Buah di Indonesia paling komplit, harganya murah. Tetapi coba kita lihat hari ini, mohon maaf, siapa di antara Bapak Ibu yang di rumahnya punya minimal 3 jenis buah? Buah semangka di Jepang harganya 800.000 Pak, paling murah. Di Indonesia berapa? Tidak sampai 100.000.
Pisang di Amerika mahal sekali, apalagi duren Pak. Di sini buah paling mahal duren, betul? Paling mahal duren. Tetapi kita lebih suka makan yang instan. Coba anak-anak cucu kita kalau diajak ke mall, disuruh milih makanan apa, mereka lalu menunjuk makanan restorasi. Kalau saya boleh sebut, Kentucky Fried Chicken, McDonald, makanan-makanan seperti itu yang disukai anak cucu kita hari ini. Ya. Oke, pertanyaan terakhir, ketiga, kita buktikan siapa di antara Bapak Ibu yang dalam 1 minggu tidak makan goreng-gorengan. Ada enggak? Hanya 1 orang. Kenapa saya katakan goreng-gorengan? Daging kambing, daging sapi itu adalah makanan sehat, tidak berkolesterol Pak. Tolong dicatat, jadi mitos. Kalau Bapak mengatakan penyebab kolesterol saya naik itu karena daging, keliru Pak. Bapak tidak perlu takut yang namanya kolesterol. Jangan hanya nurunkan kolesterol. Hari ini kalau kolesterol Bapak tinggi, lalu diturunkan dengan simvastatin, astorvastatin, lipitrol, dan obat-obat penurun kolesterol. Betul? Apakah itu menyebabkan penyumbatan? Apakah benar kolesterol yang menyebabkan sumbatan? Kalau benar kolesterol yang menyebabkan sumbatan, orang Arab Saudi yang hobinya makan kambing, orang Arab Saudi yang hobinya makan daging, itu di sana pasti banyak orang yang sakit jantung, stroke, hipertensi. Tapi ternyata menurut WHO, orang di Jazirah Arab itu rendah penyakit yang tadi saya sebutkan. Tetapi di Indonesia, ya, apa lalu penyebab sumbatan pembuluh darah? Apa? Yang menyebabkan sumbatan pembuluh darah adalah lemak, kolesterol yang teroksidasi Pak. Jadi lemak dalam tubuh Bapak teroksidasi itu menyebabkan kolesterol ya tersumbat. Jadi kalau kolesterol murni yang tidak teroksidasi, justru kolesterol ini akan membuat pembuluh darah kita menjadi elastis, karena fungsi dari kolesterol adalah pelumas sebagai oli dalam tubuh kita, melumasi sendi-sendi kita sebagai bahan dasar pembentuk antibodi. Makanya orang yang suka minum obat anti kolesterol, hati-hati, antibodinya bisa turun. Jangan turunkan kolesterol Bapak, tetapi yang dilakukan hindari oksidasi, meminimalisir oksidasi dan perbanyak obat. Dalam tanda kutip obat di sini adalah antioksidan yang dapat menetralisir oksidasi itu sendiri. Ya. Bisa dipahami sampai di sini? Saya mau cerita, Pak. Beberapa bulan yang lalu saya didatangi oleh seorang pasien, ibu-ibu, usia kurang lebih 55 tahun, sakit gangren diabetik. Beliau ada luka di kakinya membusuk, Pak. Membusuk. Beliau sakit diabetes sudah 10 tahun. Ya. Sudah 10 tahun. Semakin hari semakin lemah tubuh beliau. Waktu datang ke klinik saya pakai kursi roda, karena sudah tidak bisa jalan, itu telapak kakinya membusuk, bahkan jari-jarinya sudah mulai copot satu-satu, Pak. Pastinya Bapak bisa bayangkan itu rasa sakit yang luar biasa. Ya, tidak bisa tidur kata beliau, 8 bulan beliau menderita karena sakitnya. Bahkan beliau hampir menyerah. Ya. Apa yang harus saya lakukan kalau didatangi kondisi pasien yang sudah begitu parah? Inilah peran dari pengobatan holistik. Saya katakan, kalau di rumah sakit dokter di sana sudah nyerah, bahkan mau diamputasi kakinya, ya,